Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat dan kenikmatannya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat senantiasa sehat lahir batin, sehat walafiah, panjang umur, Allah masih berikan kepada kita semua. Hingga di siang hari yang amat luar biasa cerah udaranya, Allah masih berikan nikmatnya kepada kita. Nikmat di mana kita masih mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala teriring terlimpah curahkan kepada alam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama sebagai warasatul anbiya, hingga besar harapan kita semua, manusia-manusia yang banyak dosa, manusia-manusia yang lebih sering lupa kepada Allah daripada ingatnya kepada Allah. Tidak pernah kita putus harapan untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita senantiasa mengikuti dari para ulama sebagai warasatul anbiya. Hadirin jamaah rahimakumullah, salam hormat saya, salam takdim saya khusus kepada para asatid, para ustadz, para sesepuh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan bersama agar guru-guru kita, para ustadz, para asatidz, para sesepuh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, senantiasa diberikan kesabaran untuk membimbing kita menjadi umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat saya haturkan kepada aparatur pemerintah, wabil khusus dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Ibu Kepala Desa, Bapak Camat, dari aparatur pemerintah baik sipil maupun Polri, Bimaspol dan sebagainya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita doakan agar para umarok kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, umarok yang amanah, yang senantiasa mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah dengarkan bersama maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca bersama, dilanjut dengan sambutan dari Ibu Kepala Desa. Kita doakan Ibu Kepala Desa kita ini tadi sampaikan bahwa di Desa Karanganyar, kabupaten mana ini Karanganyar ya? Bekasi. Setahu saya kabupaten Karanganyar, Solo sana. Oh itu Jawa ya. Kalau sini Cina. Oh. Di Desa Karanganyar ini tadi Ibu Kepala Desa sampaikan kegiatan Maulid Nabi luar biasa. Kita doakan Ibu Kepala Desa jadi Kepala Desa lagi. Tiga periode ya. Belum tentu nanti Kepala Desa selanjutnya bisa memfasilitasi Maulid Nabi. Ya kalau nggak ibunya bapaknya lah jadi kepala desa besok. Ya, amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini luar biasa. Saya diroyok mak-mak dari tadi malam. Tadi malam 3 kali ceramah, isinya mak-mak semua. Ini pagi saya pikir banyak bapak-bapaknya, emak-emak lagi baik. Tapi luar biasa memang. Di mana emak-emak paling rame itu pasti emak. Arisan yang rame, PKK yang rame, di pasar yang rame, pengajian yang rame, neraka yang rame. Tapi ini luar biasa hadirin rahimakumullah. Sampai saya sempatkan kalau dihitung saya mau berangkat mah nggak mau berangkat. Meriang udah seminggu baru bangun. Sampai tadi saya pesan sama panitia beliin OBH, obat batuk Habib. Tapi alhamdulillah berkah Maulid Nabi, berkah baginda Nabi, kita semua diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ini hadirin rahimakumullah, suasananya enak banget ya. Emak-emak berkipas-kipas nggak mateng-mateng. Ya, ibu itu enak banget bawa pohon ngipasin anak. Udah mateng belum? Coba dibalik takut gosong.
Ini hadirin rahimakumullah, dengan kita menanamkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati anak kita, maka ini adalah pencetakan bibit unggul. Apa Bu? Mencetak bibit. Insya Allah kalau orang tuanya suka ngaji, anaknya ada yang suka ngaji. Insya Allah kalau rumah kita dibuat ngaji, insya Allah keluarganya pun senang ngaji. Kalau kita memperingati Maulid Nabi, insya Allah anak kita pun cinta kepada Nabi. Ini hadirin rahimakumullah, kalau memang bicaranya mengenai masalah bibit unggul, memang tidak salah lagi. Perkaranya emak-emak, tidak salah lagi. Sebab apa? Sebab tanaman ditanam di tanah, tidak di langit. Tanaman itu ditanamnya di tanah. Bibit unggul apapun tetap tanamnya di tanah. Bibit rusak tetap tanamnya di tanah. Jadi kalau kita mau mencetak bibit unggul, produk-produk yang berkualitas, ditanamnya sama ibu-ibu yang mempunyai cetakan bibit unggul. Ya Pak, Ibu, saya mau tanya nih, kira-kira ibu cinta nggak sama Nabi? Jawab yang kompak. Ibu cinta sama Nabi? Ibu tahu Nabi? Ibu kenal Nabi? Hah? Ibu kenal Nabi? Kenal apa tidak? Jawab yang kompak. Kenal apa tidak? Yang kenal cung. Yang nggak kenal cung. Banyak yang nggak kenal. Saya mau tanya, kira-kira ibu sama Nabi cinta lewat mana? Lewat sholawat. Ibu nggak kenal Nabi, ibu nggak ngelihat Nabi, ibu nggak pernah melihat jasadnya Nabi. Tapi kita bisa cinta kepada Nabi karena apa? Karena ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita peringati lahirnya Nabi, kita gembira dengan lahirnya Nabi, kita bangga dengan lahirnya Nabi, kita senang dengan lahirnya Nabi, karena sudah jelas yang berselawat saja dijamin selamat oleh Allah Subhanahu, apalagi yang gembira. Ibu, saya mau tanya, ibu pernah punya anak? Ibu punya anak berapa bulan ngandungnya Bu? 9 bulan 10 hari ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang 12 bulan bayi kebo. Hah? Iya, bayi kebo. Orang kampung bilang bayi kebo, hamil setahun. Ya. Ibu punya anak dikandung 9 bulan 10 hari. Ibu cinta sama anak ibu. Ibu senang sama anak ibu. Apalagi menunggu detik-detik kelahirannya. Perut udah mules, miring kanan salah, miring kiri salah, tengkurap kayak kitiran, muter, susah, miring kanan susah, miring kiri susah, bawaannya beser mulu, bentar-bentar ngencing, bentar-bentar ngencing, ya Bu, ya Bu, dibawa ke bidan, bawa lari ke bidan, taunya sampai bidan masih pembukaan 4, ya. Bapaknya nungguin depan teras bidan, cengok melompong.
Bari melongo aja bapaknya, nungguin anak mau lahir, ya nggak Bu? Si ibu yang mau ngelahirin udah miring kanan, miring kiri, mau nungging takut tumpah, ya mau berdiri takut brojol, ya Bu. Bapaknya seneng depan klinik nungguin anakku belum lahir-lahir, sambil bermunajat, sambil berdoa kepada Allah. Sang orang tua laki-laki berdoa, ya Allah selamatkan istri dan anakku. Sang ibu berdoa lain lagi, ibu yang sedang melahirkan berdoa dengan pasrah, ya Allah andai kata Engkau mau cabut nyawaku, yang penting anakku selamat. Iya enggak Bu? Iya enggak Bu? Iya enggak Bu? Ini hadirin rahimakumullah, bahagia rasanya kita mau mempunyai anak, bahagia kita menyambut anak kita yang lahir. Begitu pembukaan 9, 10, buka 9 lebar, lahir anak kita, nangis jabang bayi, tersenyum ibunya, tersenyum ayahnya, diazankan dan diikomahkan. Setelah itu bersih dimandikan, lalu 7 hari kemudian diakekahkan anak kita. Panggil tetangga, panggil sanak famili, panggil saudara. Ketika marhaban ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib, salawatullah alaika ya Nabi salam. Ini band kepret kemana? Band kepret kemana? Diiringi lagu, diiringi sholawat, diiringi rebana anak kita, diider-iderkan sembari mahalul qiyam, diputar tetangga kiri kanan suruh melihat anak kita. Di hati kita bangga, waduh anakku laki-laki ganteng, kau tahu aku kasih nama terbaik, kau tahu aku kasih nama yang dimana istibrokan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil berkah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putar anak-anak kita supaya melihat, menyaksikan, anakku ganteng, tetanggaku nih lihat, anakku ganteng, anakku bersih, anakku putih, padahal mah hitam keriting. Ya, udah hitam keriting, hidungnya pesek keinjek kucing. Ya, diputar anak kita supaya tetangga kita menyaksikan semuanya. Karena apa? Karena kita bahagia menyambut anak kita yang lahir, kita bahagia menyambut buah hati kita yang lahir dengan selamat. Ini hadirin rahimakumullah, ini band kepret nggak mau ngumpul lagi. Hah? Band kepretnya nggak mau ngumpul lagi nih. Ayolah Bang, bantu-bantu kita sama-sama cari duit. Adem Bang, tenang aja, ini mendung nyelimutin kita, tenang. Kalau kepanasan mundur dikit sana ya, tapi jangan nyampur sama emak-emak. Biarin yang nyampur sama emak tukang shooting aja. Nah, mendung Bang, tenang aja Bang, mendung. Ya, tenang, biar adem, ben kepret duduk lagi, kita salawatan lagi Bang, biar selamat. Ya. Jangan ngadem ke kamar mandi Bang. Ini ngadem ke kamar mandi. Ya. Ya, bareng-bareng Bang. Tenang aja.
Sampai mana tadi? Sampai beranak. Ini luar biasa. Anak kita diakikahkan. Anak kita ketika diakikahkan, perempuan dipotongkan 1 domba, laki-laki dipotongkan 2 ekor domba. Karena apa? Kita tidak pernah sayang dengan harta kita, kita tidak pernah sayang dengan uang kita, kita tidak pernah sayang dengan tenaga kita, demi anak kita lahir dengan selamat. Ini hadirin rahimakumullah. Lalu setelah itu bersama-sama dididik, diajarin bicara, diajarin berjalan, diajarin semuanya, hingga setiap tahunnya pun diperingati hari lahirnya. Iya enggak Bu? Setiap tahun ulang tahun ya. Ulang tahun karena di perumahan rumahnya kecil nggak muat ya. Perumahan rumahnya kecil, RSSSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja sulit. Ya. Ukuran 50 kali 60, 5 meter kali 12 ya. Kan susah buat nyelonjor. Karena temennya banyak, tetangganya banyak, dia bikin ulang tahun di Memedi. Itu yang gambarnya aki-aki. Oh pantesan kayak Memedi, saya pikir Memedi. Lah gambarnya aki-aki. Ya. Bikin di situ. Lah di situ mah timbang apa Bu? Ya ayam goreng sama telur ceplok, kan begitu biasa. Wah semua masuk situ. Kenapa? Karena kita bahagia punya anak, kita bahagia anak kita lahir selamat, kita bahagia anak kita sehat walafiat. Bangga kita, bahagia kita, sudah jelas, sudah tentu. Apalagi ini lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Sampai jam berapa saya? Ini ngontrak apa ngundang? Kalau ngontrak mah nggak apa-apa Bu. Ini udah jam 11:30. Ilah jam-jam gua. Apa urusannya? Apaan ini jam gua udah mati 2 hari lalu. Kita bahagia dengan akhirnya anak kita. Ini baru anak kita yang belum tentu anak kita menjadikan selamatnya kita dalam kubur. Yang belum tentu anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang belum tentu anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Kita sudah habis-habisan mengeluarkan modal, habis-habisan tidak pernah sayang mengeluarkan harta kita. Karena apa? Karena anak kita adalah anak belahan jantung hati kita. Ya Bu, ya Bu, Ibu, kita patut bahagia. Apalagi ini dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Disebutkan dalam kitab Simtud Durar karya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi. Di beliau menyatakan fahina qaruba awalu hadzal habib wa laqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi budunul awraq kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa halqa wa awaluhum ila makarimil akhlaqi sabaqa barra ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ini hadirin rahimakumullah, baginda Nabi disebutkan dalam Simtud Durar bahwa agung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mulia beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kemuliaannya ada di setiap tempat, ada di setiap saat. Kemuliaan beliau ada di mana-mana tanpa terkecuali di dunia dan akhirat. Bahkan tidak ada di dunia saja, di langit kemuliaan beliau nomor satu, di bumi kemuliaan beliau berada di mana saja, sampai di akhirat kemuliaan beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong kepanasan ya. Hah? Geser sebelah sana. Nggak apa-apa. Mau geser nggak? Nggak, situ aja. Nah, situ aja nggak apa-apa. Panasnya dunia ndak ada masalah ya. Kalau meriang tinggal minum obat. Ya, tenang aja. Daripada ntar dipanggang di akhirat di neraka ya, kan lumayan nggak ada obat sana bang. Ini hadirin rahimakumullah, kemuliaan baginda saja ada. Di rumah kita ada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid-masjid kemuliaan baginda Nabi sudah jelas. Di pengajian, majelis taklim, di mana saja semua di berbagai macam versi ada kemuliaan baginda Nabi. Karena apa? Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Nabi rahmat bagi alam ini semuanya. Ini hadirin rahimakumullah. Ibu cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, serius. Kita pengen punya keturunan mempunyai akhlak karimah seperti Nabi. Serius. Diawali dengan konsepnya Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana kita ciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan berkahnya Allah, di mana di rumah tangga itu ada sepasang kekasih yang bernama suami dan istri yang harus saling mengingatkan untuk beringat kepada Allah Subhanahu. Ibu punya suami bu, yang kan jawab janda. Ibu punya suami bu, ganteng suaminya, suka ngasih duit, sebulan sekali dikasih duit, suka ngajak ke Alfa, suka ngajak ke SGC, suka ngajak ke PGC, suka ngajak ke Molipo, ora pisan, udik. Oh, ngajaknya ke Pasar Bancong. Ya bu, tapi tenang aja bu, suami ibu ganteng, ngasih duit buat beli baju, buat beli bedak, ngasih nggak, buat beli minyak wangi, ngasih. Saya mau tanya, suami ibu yang ganteng, suami ibu yang ngasih duit, suami ibu yang setiap hari ada membelai kasih sayang, saya tanya, dalam seminggu berapa kali bangunin sholat tahajud? Berapa kali? Seminggu berapa kali suami ibu bangunin sholat tahajud? Orang pernah. Ibu, saya tanya yang kedua, ibu tahu ayam jago? Tahu bu? Biasanya kukuruyuk kalau pagi jam berapa mulai? Jam 3, jam setengah 4 ayam jago kuku. Begitu ibu dengar ayam jago kukuruyuk, oh ini jam 3, ibu bangun wudhu, ambil air wudhu, setelah itu sholat tahajud, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah agar suami saya selalu kasih sayang kepada saya. Iya enggak bu? Iya enggak bu? Ibu tahajud gara-gara dengar kukuruyuk ayam
Ibu dengar bangun sholat tahajud gara-gara kukuruyuk ayam jago, iya nggak Bu? Begitu kukuruyuk ayam jago, ibu tahu ini jam 3:30 wudhu, ambil wudhu, langsung sholat tahajud. Saya mau tanya sama ibu, jawab yang kompak, manfaat mana suami ibu sama ayam jago? Manfaat mana suami ibu sama ayam jago? Ayam jago tukerkan wae atuh. Ibu bangun konsep baiti jannati, konsepnya Nabi, rumah tanggaku adalah surgaku. Bagaimana Sayyidah Khadijah? Ibu tahu Sayyidah Khadijah siapa? Ibu tahu Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah adalah istri Nabi yang pertama. Ibu, Siti Khadijah istrinya Nabi yang pertama, istri yang paling setia, istri yang tidak pernah diduakan oleh Nabi sebelum Sayyidah Khadijah meninggal. Ibu, konsep baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya. Di mana di situ ada sang raja sama sang ratu. Ibu kalau manggil suami apa? Hah? Apa? Ayang beb. Manggilnya apa Bu? Ayang beb. Jadi kalau manggil bebek gitu. Hah? Manggilnya siapa? Bebek. Pakai ngelagu manggilnya bebek. Ya, bebek dari mana? Dari sawah nyangkul. Ya Bu, panggil sang suami dengan panggilan yang luar biasa. Panggil sang suami, Aa. Bapak lu manggil lagi bapak lu, ada lakinya datang ini orang. Oh lakinya di mari. Bapak lu gitu ya. Nih panggil suami, jadikan konsep rumah tanggaku adalah surgaku. Saya mau tanya ibu, di dalam surga ada bidadari. Saya tanya, bidadari cantik apa jelek? Bidadari wangi apa apok? Ibu jadi bidadari di rumah, kalau ibu cantik apa jelek? Ibu wangi apa apok? Serius. Ini aja dandan dari abis subuh ini. Yakin saya mah. Ya Bu. Dandan dari habis subuh, mau pengajian dandan luar biasa, matchingin antara jilbab sama gamis, ya enggak? Dandan ngaca di depan kaca lemari lama, pakai bedak 3 sap. Pertama Kelly alas bedak. Yang kedua ngaca, kurang bodas iya, ganti pakai pipa, tambahin pipa. Tahu pipa kemasan plastik cap mawar merah, iya enggak? Begitu dipakai ngaca, kurang bodas, pakai bedak, iklan TV pakai Pons, wajah hitam jadi putih ya. Begitu ngaca udah pakai bedak Pons, ternyata wajahnya nggak hitam tapi merah, karena udah pakai Kelly, udah pakai Viva, pakein Pons. Bukan wajah hitam jadi putih, wajah hitam jadi kelabu. Wah, bluwek.
Begitu selesai pakai gamis, gamisnya hitam, jilbabnya merah. Begitu ngaca kayak permen kojek. Ganti lagi, gamisnya hitam, jilbabnya putih, ngaca kayak tai cecek. Lah bagaimana abung? Emang tai cecek apanya yang putih? Palanya. Ganti lagi ya, gamisnya coklat, kerudungnya coklat. Begitu ngaji dijemur depan masjid kayak tai ucing. Saya mau tanya, tai ucing coklat apa hitam? Adanya di panasan apa di tempat teduh? Panasan, di pasir, kejemur. Ya Pak, sesuaikan. Ini ibu saya tanya, punya bedak wangi, punya minyak wangi, punya gamis, punya jilbab bagus dan cantik, bolehnya dari mana? Beli serius, bukan nganjuk. Itu yang seragam 3 bulan kali sampai Rajab. Oh enggak, kirain seragamnya nganjuk 3 bulan. Untung bulurahnya baik ya, tahu, untung bulurahnya baik. Ngasih seragam sono sini, ngasih seragam sono sini, besok ngambil lagi lu kualat. Beneran kasih seragam buat ngaji, giliran nyalon nggak dipilih lu kualat. Beneran. Ayo hati-hati ya. Sekarang seragamnya coklat, besok seragamnya hijau. Tenang aja ya. Udah seragam begini, ini dandan, ini minyak wangi, ini bedak yang bagus. Dipakainya kapan, Bu? Dipakainya kapan? Beneran sama suami saya tanya bapaknya. Dipakainya kalau kondangan, arisan, ya. Berangkat kondangan, suami habis lembur, suami pulang pagi kerja malam ya. Berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang malam, berangkat malam bareng maling pulang pagi. Ya enggak? Begitu pulang pagi, istrinya mau kondangan ke Bogor. Istrinya mau kondangan ke Bogor. Pakai dandan minyak wangi, baunya harum semerbak, bajunya bagus, jilbabnya matching dengan gamis. Begitu suami nggak bisa nganterin, dia pesen Grab. Kondangan ke Jonggol. Saya mau tanya, yang lihat cantiknya ibu, suami apa tukang Grab? Suami apa tukang Grab? Tukang Grab. Yang nyium wanginya ibu, suami apa tukang Grab? Yang lihat bedak cantiknya ibu, suami apa tukang Grab? Suaminya ridho. Suaminya ridho. Suami yang ridho, harum semerbak istrinya dicium oleh lelaki yang bukan mahram, maka Allah bangunkan rumah mewah di dalam neraka untuk sang suami. Woi bapak-bapak, woi bapak-bapak, kalau ridho bau minyak wangi sang istri dicium sama tukang Grab yang bukan muhrim, maka bapak dibangunkan rumah mewah di dalam neraka oleh Allah. Ya. Lalu bagaimana Habib saya mau kondangan? Suaminya ajak kondangan, dandan cantik, berarti yang lihat suami. Pakai minyak wangi, yang nyium bau wanginya suami. Ini begitu pulang kondangan jam 5 sore di Jonggol kegerimisan sampai rumah masuk angin. Suami kecapean pulang kerja, sudah tidur. Ini emak-emak, wah gayanya kayak artis pakai fresh care masuk angin. Nggak mempan juga, emang dasar orang kampung.
Emang dasar orang kampung pakai fresh care nggak mempan, ganti minyak kayu putih cap kampak. Minyak kayu putih cap kampak nggak mempan juga, ganti lagi. Mempannya emang orang kampung, minyak tanah sama bawang merah. Wah, dikerik ya, kiri kanan udah kayak duri ikan. Saya mau tanya, kalau ibu habis kerikan pakai minyak tanah bawang merah, pakai gamis cakep apa, daster sobek dari ketek sampai lutut? Saya mau tanya, nggak mungkin lah pakai gamis cakep, pasti pakai daster seadanya. Bahkan BH aja udah kutikan di mana-mana. Wah, penitinya hilang, ganti pakai jarum pentul. Makanya besok suami-suami yang punya baju, yang punya duit banyak, beliin istri kita rok BH pakai remote. Kapan pengen tinggal pencet, trun, bra. Ya, beliin, teknologinya udah canggih sekarang. Ini pura-pura sayang sama suami, suami tidur kecapean, dia pura-pura tidur ngelonin suami, diempok-empok, suami mendusin, kata suami ini bau topo kompor. Ya minyak tanah sama bawang merah. Ini bu, kalau ibu mau pengen jadi bidadari surga, terapkan hari ini bahwa rumahku adalah surgaku. Ibu ketika sang suami udah mendengar tarhim salat subuh di masjid, maka ibu bangunkan sang raja. Ibu punya raja, rajanya ibu adalah suami ibu. Bangunkan ibu, ibu bangunkan ketika masjid sudah tarhim mau subuh, bangunkan AA, banguninnya pakai akhlak, pakai adab. Bangunin kakinya pegang, AA. Bu, bangunin suami harus pakai adab. Saya yakin kalau malam yang bangun duluan ibu-ibu. Iya nggak bu? Ibu bangunin suami, masjid udah tarhim, ayo kita bangun, mandi dulu, sholat jamaah subuh di masjid. Ya bu? Udah begitu tinggal ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi tempo deui ke kamar. Oh, ngorok kene. Naik banguninnya ke betis. Bangun, itu masjid udah mau azan. Tinggal ke dapur rebusin air panas. Kunaon coba seri? Kunaon seserian? Siapa nih galak-galak teuing ka salaki disiram air panas? Ulah galak-galak teuing atuh ka salaki, eta teh lain ayam potong. Mun eta ayam potong teh siram pakai air panas, bubutan eta buluna. Ibu, bangunin betisnya. Belum bangun juga. Kenapa dimatiin, Bang? Kita panas, Bang. Oh, digedein. Kira dimatiin. Kita bangunin, senggol betisnya, tinggal ke dapur, masak air panas. Lihat lagi, oh belum bangun juga, naik ke paha banguninnya. Banguninnya ke paha naik, bangun dulu, bangun, udah azan, masjid udah azan. Tinggal lagi ke dapur, lihat lagi, oh bangun, ternyata suami kita bangun. Air panas yang direbus tadi masukin di ember di kamar mandi, campur pakai air dingin buat mandi sang raja. Pernah begitu? Pernah begitu? Ora pernah pisan Habib, tapi duit mah tiap bulan kieu wae. Sudah begitu selesai, suami sedang mandi, siapkan pakaian terbaik untuk suami pergi ke masjid. Pakaiannya yang wangi, yang bersih, ya. Sarungnya yang wangi, yang bersih, siapin buat ke masjid. Supaya apa? Suami kita semangat sholat berjamaah. Kalau ada suami yang gak mau sholat berjamaah,
besok pagi ibu ke toko mukena beliin mukena warna pink, suruh pakai sama dia. Bapak mau sholat di masjid apa di rumah? Di rumah aja, dah pakai mukena aja pak, nggak usah pakai sarung. Ya, coba galakan semangat sholat berjamaah di masjid supaya apa? Supaya masjid kita makmur, supaya masjid kita rame, supaya masjid kita hidup dengan dihidupkannya sholat berjamaah 5 waktu di dalam mas. Ini hadirin rahimakumullah. Setelah itu suami pergi ke masjid, ibu siapkan alat kerja. Ibu terusin enggak? Terusin enggak? Saya ngaji sama ibu-ibu seneng, pasti makanannya banyak. Satu. Yang kedua, ciri-ciri ibu udah bosan ngaji, satu ngomong sendiri. Ya. Yang kedua udah mulai ngerumpi di belakang. Udah mulai ngerumpi nih di belakang. Kalau saya liatin udah pada ngomong sendiri, berarti udah bosen nih. Ya. Udah siapkan alat kerjanya, begitu disiapkan setrika jasnya, setrika bajunya, setrika celananya, kaos kakinya siapkan, dasinya disiapkan, pakai dasi segitu suami pulang dari masjid. Dandan mau berangkat kerja pakai dasi, pakai jas, pakai kemeja, pakai celana yang rapih, pakai kaos kaki yang wangi, pakai sepatu, motornya angetin. Keluarin, panasin tuh motor. Begitu dipanasin selesai, suami sudah rapi, pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi, pakai sepatu. Ayang beb, berangkat dulu ngojek. Emang kunaon? Ngojek pakai dasi gitu ya, nggak apa-apa, emang salah kan? Nggak salah, yang salah ngojek nggak bawa motor, itu salah. Begitu suami pamit berangkat kerja, sang bidadari menjaga kehormatan suami dan harta suami di rumah. Ini mah enggak, kalau di komplek perumahan mah suami berangkat kerja, emak-emak ngerumpi sama tukang toge, ya enggak? Beli toge 1 2.500, ngerumpinya 2,5 jam. Yang dibicarain lakinya mulu. Kalau nggak dibicarain lakinya, laki orang dibicarain. Kalau nggak laki orang, teman arisan dibicarain. Kalau nggak teman arisan, tetangga sebelah dibicarain. Emang dasar di perumahan ya, perumahan RSSS ya, sebelah mager kita panas, sebelah nutup belakang kita panas, sebelah nutup kiri kanan kita panas. Untung suaminya sabar, tukang ngaji, biarin aja ibu, kiri kanan belakang ditutup, mereka bikin dapur, kita tinggal bikin atap. Iya enggak? Lebar mana dapur orang sama dapur kita? Ya lebar dapur kita, wong kita nggak nembok, ya enggak? Yang nembok kiri kanan kita tinggal ngatepin, kan beres urusan. Nggak usah pakai iri, nggak usah pakai ribut. Depan kiri kanan, pagar kiri kanan depan, kita tinggal beri rolling door, kita tinggal beri pagar GRC, tarik pakai rel, jalan tuh pintu pagar, ya nggak pakai nembok, udah ditembokin. Sabar aja, hidup di perumahan mah bu, ya. Supaya apa? Orang sabar ini bagiannya luas, bagiannya lebar. Bener, kiri kanan nembok biarin, kita tinggal ngatepin. Depan di pagar kiri kanan, kita tinggal beli pintu geser buat pagar, selesai urusan. Ya bu. Begitu selesai sang suami pulang, sang raja pulang, raja ojek pulang. Wah, dari pintu gerbang suaranya kedengeran, motornya RX King. Ya, dari pintu gerbang udah kedengeran suaranya tuh, motornya RX King, knalpotnya diganti pakai kaleng. Terantang, terantang, terantang. Wah, raja ojek pulang, aku harus dandan. Wah, dandan yang cantik, pakai make up, pakai gincu, pakai jilbab, ya, yang cakep.
pakai gamis yang cakep, pakai minyak wangi. Begitu suami sampai rumah, assalamualaikum, dibukain pintu, waalaikumsalam. Saya tanya sama bapak, kalau pulang kerja capek suaminya, terus pulang dibukakan pintu sama istrinya cantik wangi, betah apa tidak? Betah apa tidak? Betah, dengerin makanya. Bukain pintu, wah bidadariku cantik. Begitu silahkan masuk sang raja. Begitu masuk suruh duduk, sediain kursi. Begitu duduk di kursi tawarin. Pernah nawarin? Hah? Pernah nawarin gak? Tawarin, raja pengen ngopi, ngeteh, apa langsung nyusu? Hihihihihihi, diajarin biar bener. Hihihihi. Tanya, ngopi, ngeteh, apa langsung nyusu? Jawabannya pasti langsung nyusu. Begitu dengar jawaban sang raja langsung nyusu, ibu segera ke belakang, lari. Ngapain? Ya bikinin susu lah Pak, ya Bu, bikinin susu. Tuh susu yang rentengan di warung-warung, susu apa namanya? Sasetan ya. Sasetan kan kalau banyak bikinnya berapa? Susu setan dong itu. Bikinin susu setan. Begitu sampai duduk sang raja, silahkan sang raja, ini susu setan. Ya habisnya aneh kalau ngomong susu sapi, miara sapi enggak punya susu, ya enggak, adanya susu setan. Diaduk susu setan, disediakan sama sang raja. Begitu selesai, rebusin air panas, siramkan di ember, campur dengan air dingin, rendam kaki sang raja sambil dipijitin. Pernah begitu? Pernah begitu? Ora bisa, derita lu. Sambil dipijitin ibu, dipijitin sang raja, kakinya direndam sini pakai air anget biar nggak capek, dipijitin sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala dina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma سيدنا محمد وأشقي ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu Rabbuna ala
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sambil dipijitin Bu kaki sang raja. Begitu selesai dipijitin sambil salawatan, tanya raja, Akang Raja, bagaimana perkembangan ekonomi dunia saat ini? Dunia perojekan ditanya ekonomi. Begitu dijawab, alhamdulillah sang permaisuriku, berkat doamu dan kesabaranmu, sang raja mendapatkan hari ini 3 juta. Nih kelola buat kamu. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? 3 juta tukang ojek, seneng apa enggak? Kelola 6 bulan harus cukup. Atau ibu mikir atuh, di mana ayah tukang ojek 3 juta sapoe? Ayah moal, lamun ayah teh ngayal. Ya. Apa yang wajib kita tanamkan dalam rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang demang dengan konsepnya baginda Nabi baiti jannati? Pertama adalah konsep syukur terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah anak-anak kita kalau dikasih makan, istri kita dikasih nafkah dengan rizki yang kita syukuri, insya Allah anak-anak kita pun pandai bersyukur. Insya Allah dengan kesabaran yang ditelateni oleh rumah tangga kita, insya Allah anak-anak kita pun terdidik menjadi anak-anak yang sabar. Ketika anak kita menjadi anak yang syukur, la in syakartum la azidannakum, konsep tersebut masuk dalam rumah tangga baiti jannati. Syukur akan ditambah oleh Allah dengan nikmat yang lebih banyak. Kufur akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Sabar kepada Allah, syukur kepada Allah, ini adalah inti ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi, mengarungi kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir saya sampaikan, dalam dunia ini ibu, terakhir saya sampaikan, ini ada kisah keluarga. Kisah keluarga yang luar biasa. Cuaca udah mulai mendung dan mendukung. Habis ini kita pulang ya Bu ya. Kalau Habib mah ya Allah nggak ngarepin amplop das, nggak butuh amplop Bu. Emang isinya apa? Isinya duit. Saya tahu kok orang sini ngundang Habib 1 bayarnya iuran. Ngerti saya, makanya saya sabar. Alhamdulillah Bu Lurah datang ya. Ntar bentar lagi panitia dipanggil sama Bu Lurah. Kamu ngamplopin Habib berapa? 1 juta Bu. Iya yeah! Masa ngamplopin Habib 1 juta? Ya semalam aja Bu Lurah ngamplopin Habib dari Pemalang 5 juta loh. Tanya Bu Lurah di balai desa semalam. Habib Ali ngomong sama saya, itu kan Habib Ali bin Husain Alatos kan, dari Pemalang diamplopin sama Bu Lurah kelurahan
Karanganyar 5 juta. Ntar ini dipanggil loh panitia. Panitia ini sembarangan Bu Lurah. Udah diamplopin saya tahu 1,5 juta. Jadi katanya kenapa kamu amplopnya cuma 1,5 juta? Ntar yang nambahin Bu Lurah Bib. Nah. Tuh. Emang berapa? Semalam aja Habib Ali 5 juta, saya bilang gitu. Berarti kalau ini 1,5 juta Bu Lurah bede tambahannya dong. Hai. Ibu nggak percaya. Saya mau tanya sama ibu. Sebab orang zaman sekarang orang amal nggak ngemil, pasti ngomel. Sok ayo. Ibu datang ke sini banyak nih, datang banyak, nggak kasih makan, nggak kasih cemilan, nggak kasih minuman, ngomel nggak pulang? Ngomel, ayah naon iya sih, maulid naonan. Iya nggak? Tenang nih, kalau saya mah ikhlas Bu, benar saya ikhlas demi Allah, ikhlas. Cuman yang jadi masalah, ibu punya suami gajian. Gajinya masuk ke ATM, kantongin bayi nggak dikasih, ibu ngomel nggak? Sama kayak istri saya. Beneran. Jadi ibu nggak usah ngomong. Kalau amplop saya gede, ibu nggak usah iri ya. Ibu kan cuma hehehe di bawah begitu doang. Yang di atas emang nggak capek ngotot. Lah di atas ngotot Bu ini. Ya Bu, nih terakhir saya sampaikan ada kisah keluarga dicontohkan. Di dunia itu ada 4 keluarga yang sudah menjadi contoh. Pertama keluarga Nabi Nuh. Siapa Bu? Keluarga siapa? Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh, suaminya seorang yang soleh, istri dan anaknya durhaka. Anaknya Nabi Nuh yang durhaka siapa? Kan'an. Durhaka sehingga ditenggelamkan oleh Allah. Keluarga yang kedua keluarganya Fir'aun. Siapa Bu? Fir'aun, seorang suami yang durhaka, istri yang soleha. Istrinya Fir'aun siapa Bu? Siti Asyah. Dia adalah wanita soleha dan suaminya adalah seorang yang durhaka, yaitu Fir'aun. Keluarga yang ketiga keluarganya Abu Lahab, yang dimana sekeluarga durhaka semua kepada Allah. Keluarga yang keempat keluarganya Nabi Ibrahim, keluarga yang satu keluarga soleh dan soleha semua, berbakti dan bertakwa kepada Allah. Pertanyaan saya terakhir, jika ibu untuk memilih contoh keluarga 4 di dunia ini, ibu pilih keluarga siapa? Keluarga Nabi Nuh kah? Yang suaminya soleh, istrinya durhaka? Keluarga Fir'aun kah? Yang suaminya durhaka, istrinya soleha? Keluarga Fir'aun, keluarga Abu Lahab kah? Yang seluruh keluarganya durhaka? Keluarga Nabi Ibrahim kah yang seluruh keluarganya soleh dan soleha? Ibu pilih yang mana? Keluarga Nabi yang semangat, bareng jawab, pilih yang mana? Pilih keluarga Nabi Ibrahim. Bapak setuju? Bapak setuju? Setuju. Tapi ingat Bu, Nabi Ibrahim istrinya 2. Nabi Ibrahim jelas istrinya 2. Yang pertama Sayyidah Hajar, yang kedua Sayyidah Sarah. Kalau ibu setuju milih keluarga Nabi Ibrahim, semoga Allah berikan keberkahan pada kesempatan siang ini. Istri bapak yang hadir pada siang hari ini menjadi istri soleha, bisa menduakan suaminya. Amin ya Rabbal. Loh, nggak mungkin lah,
Nggak mungkinlah saya begitu, kata istrinya ya. Nggak mungkinlah saya mendoakan istri suami saya. Boleh istri saya nikah, suami saya nikah lagi, nggak mungkinlah. Apa yang tidak mungkin? Kalau istri yang soleha, ketika suami mau menikah lagi, mangga silahkan. Mangga silahkan. Bahkan berani melamarkan seorang wanita untuk menjadi istri kedua suaminya. Berani nggak? Langsung pada pundung mak-mak, lihat. Langsung pada pundung, tempok tah, tempok. Wos, langsung ngomong dewek. Langsung ngomong dewek tuh yang di belakang apalagi. Apaan? Kawin lagi. Apaan kawin lagi? Tenang aja, Bu. Kriteria suami boleh punya istri lebih dari satu, 3 perkara. Pertama, agnia, orang kaya. Orang kaya, ya, bisa adil dengan hartanya. Yang kedua, ulama. Jangan reakin, Bu, istri saya ikut di sini. Tenang aja, tenang aja. Sok tanyakan sama istri saya. Istri saya pernah lamarin perempuan buat saya nikah lagi. Tanyain, istri saya ada tuh depan Bulurah. Justru ketika seorang istri melamarkan perempuan buat menikahkan suami istri kedua, kita sebagai suami down, lemah, langsung nggak bisa ngomong apa-apa, nggak mau. Itu istri saya ada depan Bulurah. Jangan ketawa. Jadi yang berhak menikah 2 kali, 3 kali seorang lelaki, pertama agnia, orang kaya, bisa adil dengan hartanya. Yang kedua ulama, bisa adil dengan ilmunya. Yang ketiga orang gila. Ulama bukan, orang kaya kagak. Tahu-tahu izin sama bini, mama aku mau kawin lagi ya. Apa coba jawabannya? Gila lu, ya enggak? Gila lu, ya enggak? Pasti jawabannya itu. Makanya 3 kriteria ini kalau sudah memenuhi sang suami, mangga silahkan. Mau jadi ulama, mangga silahkan. Harus butuh ilmu. Mau jadi agnia, harus punya harta banyak, jadi orang kaya. Yang ketiga, kalau nggak punya harta banyak, nggak punya ilmu, pengen kawin lagi, siap-siap jadi orang gila. Ini hadirin rahimakumullah, yuk bareng-bareng. Waktu sudah semakin siang, saya ntar kena overtime. Kalau overtime saya nggak diamplopin, malah suruh saya gantiin. Ya, maka pada hari ini Maulid Nabi Muhammad SAW dengan judul kita jadikan bibit unggul dengan menauladani akhlakul karimah baginda Nabi SAW. Doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Doakan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa istiqomah dalam ibadah, kokoh dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Senantiasa Allah berikan kemudahan dalam belajar mengajarnya. Senantiasa Allah berikan kemudahan dalam rizki dan kehidupannya. Senantiasa Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang perlu saya sampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih. Udah nggak usah rewel, biar cepat selesai. Rewel. Waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih, maka saya undur diri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya Bu. Ibu Habib Noval, mohon maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata Habib Noval yang kasar, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena jujur Habib Noval tidak bisa ngomong halus, karena Habib Noval bukan makhluk halus. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.